Lah yang bisa mengingatkan kita akan buruknya, hinanya dunia dengan ziarah kubur, mengingatkan kita kepada akhirat. Mengingatkan kita kepada akhirat. Asal ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat kalau ziarahnya kita itu benar-benar berziarah. Kalau ziarahnya kita nggak benar-benar berziarah, ya, sampai kapanpun nggak akan ingat akhirat. Loh ya apa benar-benar berziarah? Masuk ke kuburan, gunakan akal kita, gunakan pikiran kita dan hati kita untuk merenung, berpikir bagaimana kita nantinya ketika masuk ke dalam kubur. Sekarang kita masuk ziarah ke keluarga kita, ke teman kita misalnya. Di situ kita perhatikan, ini kuburan, lebarnya dan panjangnya 1x2. Semasa hidupnya dia ganteng, dia pinter, kaya, tinggi jabatannya, disegani, disungkani, tokoh dan yang lain sebagainya. Tapi ketika yang masuk kuburan, siapa yang menjaganya? Siapa yang membantunya? Siapa yang menolongnya? Mana kekayaannya? Mana tingginya jabatannya? Itu yang harus kita bawa ketika ziarah. Sepulang kita dari ziarah mendapatkan manfaat yang besar. Karena apa? Ketika ziarah kita mendapatkan teguran yang banyak dari diri kita dengan menjadikan kuburan yang kita ziarahi bahan renungan untuk kita. Sekarang kan enggak. Ziarah niatnya sudah niat nyari jodoh, nyari pasangan. Yang lebih parah lagi untuk maksiat, nyari nomor dan semisalnya. Loh, pulang dari ziarah nggak tambah baik, bukan tambah ingat, malah justru tambah lupa. Bukan bertambah dekat, malah bertambah jauh. Padahal Nabi memberikan manfaat dari ziarah itu, kamu bisa ingat akhirat, sehingga tidak terlalu disibukkan dengan urusan dunia. Kamu tidak bingung dengan urusan dunia. Itu tujuannya. Ada yang setiap Jumat berziarah, ya, tapi pancet dunia yang menjadi prioritas dalam waktunya, di kesehariannya. Dunia yang dia bingungi. Loh, ini berarti ziarahnya nggak benar. Masa Nabi salah? Nabi mengatakan tudzakirukumul akhirah, dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Lah kok kamu nggak ingat? Berarti bukan Nabi yang salah, kamu yang nggak benar dalam berziarah. Seperti kita sakit datang ke dokter, dokter ngasih resep setelah memeriksa, nggak sembuh-sembuh. Lah bukan dokternya yang salah, kamu dalam minum obat dan dalam menjalankan apa yang diperintahkan dokter. Benar apa enggak? Kalau enggak benar ya bukan dokternya yang salah, kamunya yang salah. Dokternya melarang ini melarang itu, kamu minum obat tapi larangannya kamu lakukan, nggak sembuh-sembuh. Oh, dokternya tidak tepat tahu wasaku rono larang. Loh, bukan dokternya ya, kamu larangannya kamu makan, larangannya kamu minum. Coba kamu tinggalkan, obat kamu minum teratur, loh insya Allah sembuh. Sama, Rasulullah mengingatkan, kuburan itu dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Itu diantara manfaat pertama.
Manfaat kedua dari hadis riwayat yang lain yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu tuzahidu fid dunya. Bukan hanya mengingatkan kita kepada akhirat, tapi membuat kita zuhud kepada dunia. Ini sudah sering kita sampaikan. Zuhud itu tidak ada setitik dalam hatinya cinta kepada dunia. Setitik aja nggak ada. Bukan satu baris, bukan satu coretan, setitik tidak ada. Bersih hatinya, tidak cinta kepada dunia. Lah orang yang nggak cinta kepada dunia itu apa tandanya? Tandanya ketika dia punya dan tidak punya tetap nggak berubah. Kalaupun kehilangan, tidak bingung, tidak menyesal. Berat ya. Itu orang zuhud. Kita kan enggak, kehilangan 50 masih bingung, masih nyesel. 50.000, padahal di kantongnya masih ada 100, masih ada 200, bahkan mungkin lebih dari itu. Itu berarti masih ada cinta dunianya. Kalau nggak cinta dunia, zuhud, orang zuhud, sudah nggak ada, sudah hilang. Jangankan 50.000, jangankan 100.000, insya Allah hilang semuanya, nggak bingung dia. Nggak galau dia, nyantai, tetap sama persis, tidak berubah. Ketaatannya, ibadahnya, zikirnya nggak berubah sama sekali. Ini orang zuhud. Itu namanya orang zuhud. Lah orang yang ziarah kubur itu bisa zuhud. Dia berpikir, dia merenung. Lah ya, saya ini kerja, nyari makan, kadang nggak ngelihat waktu. Pagi, siang, sore, malam. Makan kadang nggak teratur, sampai kena lambung. Sholat kadang kita tinggal, dan yang lain sebagainya. Ternyata akhirnya kita di kuburan. Ketika kita masuk liang lahat, tidak ada duit yang kita bawa. Harta yang kita miliki, mobil, tanah, rumah, dan sebagainya, nggak ada yang dibawakan untuk kita. Lalu terus apa yang membuat saya cinta kepada itu semuanya? Manfaatnya apa? Sedangkan yang saya cintai tidak sama sekali dibawakan untuk kita. Padahal keluarga saya tahu bahwa saya mencintai ini, mencintai itu, tapi mereka tidak membawakan. Nah ya, kenapa saya harus mencintainya? Loh, akhirnya membuat dia zuhud, nggak cinta, milih akhirat, meninggalkan dunia untuk akhirat. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiga, dikatakan oleh Rasulullah tadi di dalam hadis yang lain, tudzakirul maut, mengingatkan kita kepada kematian. Jadi nggak punya panjang angan-angan. Jadi nggak punya sudah angan-angan, saya nanti, atau akan datang tahun depan, atau 2 tahun yang akan datang saya akan gini, nggak punya sudah. Nggak punya panjang angan. Kenapa? Selalu ingat mati. Ingat mati dia. Lah kalau orang ingat mati, ketaatannya akan bertambah, kebaikannya, ibadahnya akan meningkat. Mau tidak mau itu. Kenapa ingat mati? Coba napi, orang-orang yang di penjara yang kena hukuman mati, nggak ada, mereka itu tambah buruk perbuatannya, nggak ada. Mending aku mati wis, disikat no kabeh wis, ngombe dipuas-puas no dan sebagainya. Enggak. Justru mereka apa? Tekun sholat, tekun membaca Al-Quran,
apalagi sudah mendekati jadwal kematiannya, misalnya tinggal 1 bulan atau 2 minggu atau 1 minggu, tambah semangat dia melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan itu. Loh, kenapa nggak dia maksiat? Kenapa nggak melakukan mungkaran, membuka mati? Enggak, justru mereka menambahkan ketaatan. Sama, kalau kita ingat mati, nggak mungkin kita berani melakukan kemaksiatan, nggak mungkin kita melakukan kemungkaran. Justru kita akan lebih baik, lebih dekat kepada kebaikan, ketaatan, ibadah, dan perbuatan-perbuatan yang diridhoi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya.